Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Insya Allah semua kejadian di muka bumi ini tentu kita yakini tak ada satupun yang terjadi begitu saja alias kebetulan, namun pasti Allah yang telah menghendaki itu terjadi. Tak lama lagi kita akan segera sampai ke tempat tujuan, yaitu Masjid Al-Jabar. Kita akan segera melaksanakan ibadah-ibadah di dalam masjid. Namun sebelum itu ada hal-hal yang harus kita ingat sama-sama. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ketika kita melangkah memasuki masjid, tentu yang pertama kali kita langkahkan adalah kaki kanan ya, dengan membaca doa tentu saja. Kemudian setelah itu apa yang harus kita lakukan? Seperti biasa tentu saja kita bersuci, mengambil air wudu sebagaimana tuntunan dari Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian jangan lupa untuk para ibu-ibu, tempat berwudu kita tidak bersamaan dengan laki-laki, terpisah ya, tempat wudu akhwat. Nanti insya Allah panitia akan membersamai kita. Dan kemudian setibanya di dalam masjid kita berdoa memasuki masjid ya, yang sebagaimana kita semua paham doanya, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fahina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alita ya zal jalali wal ikram. Boleh doa itu, boleh juga doa yang lainnya. Kemudian setelah itu kita melangkah dengan kaki kanan terlebih dahulu dan dipersilakan untuk melaksanakan sholat sunat terlebih dahulu. Dan setelah itu ya, jika yang sudah melaksanakan sholat, baik itu sholat sunnah memasuki masjid ya, ataupun sholat-sholat qobla, dan setelah itu kita akan ba'diyah dan sebagainya. Lanjut kita akan memasuki bagaimana kita melaksanakan ibadah sholat yang sesungguhnya sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Banyak sekali orang di luar sana yang bertanya, kenapa sih dikatakan kata Allah dan Rasulnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kok masih banyak orang ya yang dia sholat tapi dia masih berbuat maksiat gitu. Ini gimana ceritanya? Orang ini sholat tapi dia berbuat maksiat. Bagaimana kisahnya gitu. Nah, Bapak dan Ibu hadirin yang rahimakumullah, orang yang sholat namun masih berbuat maksiat, ini bukan yang salah sholatnya, tentu saja. Karena kalau Allah katakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat pencegah perbuatan keji dan munkar, janji Allah adalah benar. Lalu di mana salahnya? Yang salahnya adalah bagaimana ketika seseorang melaksanakan sholat ini, ya apa yang ada dalam niatnya. Kalau dia meniatkan sholat ini untuk dirinya, atau tadi hanya sekedar melaksanakan kewajiban saja, maka itu saja yang akan ia dapatkan. Hal ini saja sesuai dengan salah satu hadis ya yang populer, insya Allah kita semua hafal, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, sesungguhnya kita ini melaksanakan amal ibadah dan diganjar pahala oleh Allah itu tergantung kepada niatnya. Apabila kita meniatkan untuk Allah dan Rasulnya, ya bahwa sesungguhnya kita ini innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ya, maka kalau seseorang itu meniatkan sesuatu itu hanya untuk mendapatkan ya hal-hal yang diinginkannya saja, misalkan tadi yang menginginkan wanita yang dinikahinya gitu, makanya itu saja yang didapatkan. Tapi ketika dia meniatkan untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasul, maka dia akan mendapatkan apa-apa saja sesuai dengan apa yang diniatkan, yaitu Allah dan Rasulnya. Nah, begitulah kisah kenapa orang sholat kok masih bisa berbuat maksiat. Jadi sekali yang salah bukan sholatnya ya, tapi yang salah adalah bagaimana kita niat dalam sholatnya. Kalau sholatnya tadi hanya untuk caper dari orang tua atau mertua mungkin ya, atau dari orang-orang sekitar kita, maka cuma itu yang kita dapatkan. Maka tidak heran kalau banyak sholat yang akhirnya tidak mencegah perbuatan keji dan munkar. Kembali bahwa kita yang hadir hari ini tentu saja ingin sholat kita menjadi sholat yang oleh Allah diterima. Karena dikatakan salah satu amal yang pertama akan dihisab adalah sholat. Bila sholatnya baik, maka akan baik juga amalan lainnya. Kita yang hadir hari ini jauh-jauh ya dari Bojonggede, dari Kabupaten Bogor ya dan sekitarnya,
Maka tentu kita tidak ingin kita datang ke sini ya tanpa membawa oleh-oleh di mana perubahan pada diri kita. Insya Allah saya yakin hadir ini sudah sangat baik sholatnya, namun tidak ada salahnya kita saling mengingatkan. Yuk kembali pada tata cara salat yang dari Allah dan Rasulnya. Saya mengambil salah satu rujukan yaitu Imam Kiai Haji Fahrudin Al-Bantani ya, dalam sebuah kitabnya beliau mengatakan sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Sebagaimana yang biasa kita lakukan ya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, ketika kita menyebutkan dalam hati kita dan mengangkat tangan kita Allahu Akbar, lisan kita menyebutkan Allahu Akbar, hati turut ya merasakan betapa bahwa apa yang kita ucapkan Allahu Akbar adalah Allah Maha Besar, itu sudah harus meresap ke dalam hati bahwa ya Allah, aku ada di sini, aku bisa seperti ini, aku masih diberi umur panjang sampai sekarang, ini karena adalah kekuasaan Engkau, Allah yang Maha Besar. Maka ketika itu kita rasakan dalam hati, niscaya kehadiran khusyuk di dalam hati itu akan jauh lebih memungkinkan kita dapatkan. Karena kita merasakan bukan hanya lisan mengucapkan Allahu Akbar, namun juga ada ya tertanam dalam hati bahwa Allah itu memang Maha Besar. Kita pun bisa seperti ini adalah karena kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, teman-teman, Bapak dan Ibu hadir yang berbahagia, seperti biasa kita membaca doa iftitah, kemudian surat wajib yaitu Al-Fatihah, dilanjut dengan surat-surat pendek. Di sini saya mungkin hanya ingin bercerita tentang hal-hal yang kadang kita lewatkan dan memang banyak para fuqaha ya berbeda pendapat. Namun saya coba ambil salah satu daripada hukum yang disampaikan tadi ya oleh Kiai Haji Fahrudin Al-Bantani dalam kitabnya, mengatakan ketika seseorang, kadang masih banyak yang bertanya, Ustazah, kapan sih kita mengangkat tangan? Apakah kita setelah ruku kemudian kita mengangkat tangan? Gitu ya. Kapan kita mengangkat tangan? Ternyata mengangkat tangan itu ada 4 kali ya dalam sholat. Yang pertama tentu saja ketika kita mengawali sholat, takbir, ya Allahu Akbar. Kemudian kita ketika posisi yang kedua ya kita mengangkat tangan adalah pada saat seseorang itu setelah at-tahiyat awal. Ya, jadi setelah at-tahiyat awal untuk menjadi pembeda bahwa ini sudah at-tahiyat awal adalah dia kemudian takbir kembali, angkat tangannya Allahu Akbar. Dalam sholat kita, kalau kita sedang berjamaah contohnya ya, kita kadang melihat ada orang yang berdiri langsung sidakep kalau kita orang Sunda ya, langsung posisi tangan seperti ini. Tapi ada juga yang mengangkat tangan, ini bagaimana? Nah ini maka dari itu saya sampaikan takbiratul itu yang pertama adalah ketika mengawali sholat ya. Kemudian yang kedua adalah posisi sedang seseorang itu bangun dari posisi tahiyat awal ya. Kemudian yang ketiga adalah pada saat dia akan mengakhiri sholat ya, Allahu Akbar. Dan kemudian yang terakhir adalah bla 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 bla, lupa teh anak. Dan Bapak dan Ibu hadir yang berbahagia, untuk selanjutnya ada juga yang ingin saya katakan terkait posisi telunjuk tangan kita ya. Pada saat kita tahiyat seperti apa ya, apakah kita nunjuk pada at-tahiyatul, apakah pada momen-momen tertentu? Nah menurut Kiai Haji Fahrudin Al-Bantani ini, bahwa ketika seseorang posisi tahiyat ya, akan tahiyat awal maupun akhir, itu posisi telunjuk itu dengan jempol itu rapat seperti ini, rapat ya, tidak ada bolong. Kadang kita kan khawatir bolong ini ya, ini nih nggak bolong tapi rapat. Nah ini kemudian ini disimpan di paha kita, posisi sudah menunjuk ya, posisi sudah menunjuk tapi belum diangkat. Mulai diangkat itu adalah pada saat asyhadu alla ilaha illallah. Nah ketika asyhadu alla ilaha illallah baru telunjuk ini diangkat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai di situ. Ya. Walaupun mungkin ada di antara kata yang menambahkan wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi dalam kitab ini dikatakan cukup sampai
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, setelah selesai kita bangun tadi dengan takbir ya, mengangkat tangan. Kemudian ketika satu lagi, ketika ini sami Allahu liman hamidah rabbana walakal ham, itu harus dijawab ya, walaupun tadi sekali lagi ada yang menjawabnya dalam hati, ada juga yang dijawabnya dijaharkan. Kemudian setelah itu posisi akhir lanjut ya, seperti yang tadi saya katakan, tidak bolong seperti ini tapi dirapatkan ya. Kemudian setelah itu salam, assalamualaikum warahmatullah, baru diikuti. Lalu bagaimana kalau untuk yang masbuk ya, ketika assalamualaikum baru masbuk bangun kembali untuk melanjutkan sisa-sisa rakaat yang belum ditunaikan. Nah, jadi Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, memang banyak perbedaan pendapat terkait tata cara sholat ini. Namun yang terpenting adalah ya, kalau dikatakan mana sih yang lebih baik ya, apakah yang dijaharkan atau yang tidak terdengar ya, ketika Allahu Akbar ada yang dijaharkan, ada juga yang tidak. Mana yang lebih baik? Tentu kalau mengatakan mana yang lebih baik, wallahu a'lam bishawab, tapi kita meyakini kalau dengan dijaharkan, kita kehadiran hati itu lebih memungkinkan ya, atau lebih kehadiran hati itu akan lebih mudah ya didapatkan, karena kita ketika mengucapkan Allahu Akbar maka hati pun akan connect tentang kebesarannya, yaitu ya. Kemudian baca doa, jangan terburu-buru. Ingat, sholat kita bukan Allahumma lantas jalan ya, tapi sholatlah. Kemudian kita juga di momen emas ini, kesempatan yang luar biasa ini, memintalah kepada Allah apa-apa yang kita harapkan, karena sekali lagi Allah kita maha pengabul doa. Jangan pernah berkecil hati dengan dosa yang pernah kita perbuat, karena Allah maha ghafur ya. Selagi seorang hamba ada ikhtiar mendekatkan diri kepada Allah dan kemudian ingin menghapus dosa-dosanya, seraya kemudian berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan kabulkan doa hamba-hambanya yang senantiasa terus berikhtiar meningkatkan kualitas dirinya, mendekatkan diri kepada Allah untuk menjadi hamba-hamba yang lebih baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.